Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Sari berita penting. Viral di medsos, pria di Jambi jadi korban pembacokan usai antar wanita ke Pulau Pandan. Berita kedua, tersangka kasus korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Muara Tebu. Berita ketiga, Bupati Dharmasraya serahkan bantuan pertanian hasil pokir Alek Indra Lukman senilai 29 miliar rupiah. Berita selengkapnya. Berita kedua, Kejaksaan Negeri Kejari Tebu menetapkan beberapa orang tersangka terkait pembangunan Pasar Bungur dalam dalam anggaran tahun 2023. Penetapan tersangka dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 bersama satu orang tersangka lainnya, yaitu bernama Edi Sofyan, langsung dikirim ke lapas kelas 2B Tebu pada pukul 19.29 waktu Indonesia Barat. Pantauan di lapangan, dua orang tersangka dibawa menggunakan bus tahanan Kejaksaan Negeri Tebu dengan dikawal ketat oleh tim Kejaksaan Negeri Tebu. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Tebu. Pasalnya masih ada satu orang tersangka lagi yang saat ini masih menjalani pemeriksaan. Selain Edi Sofyan, kemudian Nur Hasanah, Kadis Perindak Tebu, juga digeledah jaksa menuju ke lapas kelas 2 Tebu. Sementara satu tersangka lainnya dia diinapkan hingga 20 hari mendatang dengan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Kejaksaan Negeri Tebu untuk pengembangan perkara ini. Kejaksaan Negeri Tebu kemudian Nur Hasanah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara merek up pembangunan Pasar Tanjung Bungur tahun anggaran 2023 setelah gasak uang negara miliaran rupiah. Dari perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar lebih, namun dia belum mengaku kemana hasil korupsi itu dibelanjakan. Dikatakannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebu, Ridwan Iswantara, penyidik Kejari Tebu telah menemukan dua alat bukti merek up, yaitu perkara 3 merek up. Dalam perkara 3 orang tersangka ini, hari ini tim menetapkan 3 tersangka pembangunan pasar dari sumber dana tugas pembangunan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, katanya Rabu 11 Juni 2025. Dijelaskannya tindak pidanaan berkorupsi ini melakukan merek up anggaran. Banyak anggaran dilebihkan dalam melakukan pembangunan. Alhasil negara mengalami kerugian miliaran rupiah. Dana yang di merek up sebanyak 1 miliar 11 juta rupiah dari anggaran 2,7 miliar. Jelas Ridwan Ismawan kepada awak media. Satu nama yang menjadi pertanyaan, sosok pria gempal atau gemuk yang digelendang oleh tim Kejari Tebu pada penetapan tersangka merek up pembangunan Pasar Tanjung Bungur, yaitu bernama Solihin. Dia berjalan menunduk menghindari kamera awak media yang hadir pada penetapan 3 tersangka tersebut. Dia adalah Solihin yang diinisialkan oleh S oleh Kejaksaan Negeri Tebu, Ridwan Ismawanta, ketika press release Rabu 11 Juni 2025 malam. Dia disebutkan meminjam perusahaan yang digunakan untuk mengerjakan paket pembangunan Pasar Tanjung Bungur yang menelan anggaran 2,7 miliar rupiah. Dikatakan oleh Kejari Tebu, Ridwan Ismawanta, peran ketiga tersangka yaitu Nur Hasanah sebagai PPK, sementara Edi Sofyan adalah PPSN. Kemudian Solihin adalah pelaksana. S adalah si peminjam bendera, katanya. Berdasarkan penelusuran media di LPSE Tebu, pengerjaan proyek pembangunan Pasar Tanjung Bungur dikerjakan oleh CV Karya Putra Bungsu. Perusahaan konstruksi ini beralamat
di perumahan Gria Cipta Pesona yang berada di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Baraju, Kota Jambi. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tebu menetapkan 3 tersangka dalam korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Muara Tebu. Atas kejadian ini, negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar 11 juta rupiah. Ketiga tersangka adalah Nur Hasanah yang merupakan Kepala Dinas Perindak Tebu, kemudian Edi Sofyan Kabid Perdagangan, dan Solihin pihak ketiga atau rekanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor Junto pasal 18 pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Sumber berita Jambiwan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.